Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas lagi tentang isim mausul. Pembahasan kali ini tentang isim mausul. Sempat lama nggak online lagi. Ini kita akan bahas tentang isim mausul di bait 88 sampai 92. Jadi sebelumnya kan kita bahas isim isyarah, kita akan kembali ke isim mausul. Kita akan bahas ke isim mausul di bab isim mausul ini di kitab Al-Faidul Malik. Kita akan bahas ini isim mausul, pembahasannya lumayan katanya dikit. Kita akan bahas isim mausul yang berupa harfi, yang berupa huruf, dan berupa isim. Langsung saja kita bahas tentang isim mausul ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mausul ay hadal mausul. Yang kita bahas dulu tentang isim mausul. Isim mausul kan ada, mausul sendiri itu ada dua. Ada yang berupa isim dan ada yang berupa huruf. Bahwa kismani harfi wa ismi. Jadi ada yang berupa huruf dan berupa isim. Fal harfi ma yahtaju ila silah wa la yahtaju ila a'id. Sedangkan yang huruf itu perkara yang membutuhkan silah tapi tidak membutuhkan a'id. A'id itu kembali kepada mausul, suatu jumlah atau suatu kalimat yang kembali ke mausul. Itu namanya a'id. Jadi kalau harfi itu enggak membutuhkan a'id. Beda kalau isim, yang maksudnya berupa isim itu pasti membutuhkan a'id, membutuhkan sesuatu yang kembali ke isim mausul. Ini kita bahas yang huruf dulu ya. Wa uwila masilati bimasdarin. Sedangkan yang huruf itu nanti akan, isim mausul yang berupa huruf akan ditakwil berserta silanya. Sila huruf itu dengan kalimat setelahnya sila itu ditakwil dengan masdar. Wa uwila masilatihi bimasdarin. Jadi ditakwil dengan masdar. Nanti dibahas, ada kalimat contoh-contohnya. Saya memberikan contoh nanti tentang isim mausul yang berupa huruf. Wadalika khamsatu ahrufin alal asoh. Jadi yang dinamakan mausul yang berupa isim, berupa huruf itu ada ada lima huruf. Yang mausul yang berupa huruf ada 5 huruf. Ini contohnya yang pertama itu berupa an. Jadi isim mausul kan ada 5 huruf. Ya, mausul yang berupa huruf ada 5. Yang pertama an, contoh an. Ini an kan. Contohnya kalau lafaz an, wa antasumu khairul lakum. Wa antasumu khairul lakum. Jadi wa antasumu khairul lakum. Wa antasumu khairul lakum. Jadi ini an ini kan ada an, lafaz an. Jadi an ini sama tasumu ini dijadikan masdar, ditakwil menjadi masdar. Berarti bermakna siyamukum, ditakwil menjadi masdar siyamukum. Antasumu ditakwil menjadi masdar siyamukum. Nah, ini takwil masdar. Jadi
isim mausul yang berupa huruf yang berupa an. Ini kan an, ini kan tadi dijelaskan mausul berupa huruf ini akan ditakwil berserta isi mausul. Jadi tasum ini kalimat setelah isi mausul kalimat setelah mausul yang berupa huruf ini yaitu tasumu dengan annya itu akan ditakwil menjadi masdar. Jadi wa tasumu akan ditakwil menjadi siyamukum. Jadi wa tasumu khairul lakum yang bermakna oleh yento podo oleh yento poso sapa sira kabeh iku khairul lakum luwih bagus lakum kedue sira kabeh. Jadi dijelaskan di sini antasumu kan bermakna oleh. Nah, oleh kalau bahasa Jawanya oleh itu berarti menunjukkan masdar. Jadi yento oleh poso sira kabeh. Jadi kan wantasumu ditakwil akan menjadi masdar siyamukum. Yento oleh poso sira kabeh iku khairul bagus lakum kedue sira kabeh. Jadi dijelaskan di sini kan an mausul yang berupa huruf an dengan tasumu ini ditakwil menjadi masdar, yaitu masdarnya siyamukum. Paham ya di sini? Yang pertama an, yang kedua anna, lafaz anna. Jadi anna lafaz anna ini juga sama mausul yang berupa huruf. Ini juga ditakwil akan contohnya kalau yang lafaz anna awalam yakfihim anna anzalnahu. Jadi awalam saya contohnya yang berupa anna, contohnya awalam yakfihim anna anzalnahu. Anna zalnahu. Awalam yakfihim anna anzalnahu. Jadi lafaz anna ini anna anzalnahum, ini kan anna ini kan anna karena aslinya kan anna ini kan aslinya kan anna amanna. Nah itu kan nah itu bermakna saya. Nah kan untuk takdim kan ini kembalinya kepada Allah, cuman dikasih untuk ditakdim kan, untuk memuliakan Allah, bukan berarti jamak, enggak. Ini tetap ini bermakna mufrad, itu kembali kepada Allah. Anna, cuman akan lebih memudahkan untuk takhfif, untuk meringankan menjadi anna gitu ya. Anna, jadi awalnya kan asalnya kan anna sama na. Jadi untuk lebih takhfif jadi gabung aja jadi anna. Contohnya awalam kan ini kan awalam yakfihim anna anzalnahu, yang artinya awalam opo toh ora nyukupi ing mereka opo anna anzalnahu temestune ingsun iku anna temestune ingsun iku anzalnahu
nurunaken sapa ingsun ing Quran. Jadi apakah ini kan banyak akan menjadi master kan. Apa anda anzalnahu, apa to orang nyukupi terhadap mereka, sesungguhnya saya itu menurunkan Quran. Ini contohnya anna yang berupa huruf, maksudnya yang berupa huruf yang lafaz anna. Yang ketiga, lafaz kai. Kai di sini juga mausul yang berupa huruf. Contohnya yang lafaz kai ini adalah likaila yakunu alal mu'minina harajan. Jadi likaila maknanya ini ada mukoni. Likali yakun alal mu'minina harajan, jadi bermakna ora ono iku ngatasi mukmin. Contohnya kai ya. Kai ini yang ketiga, kai. Likaila yakunu likaila al mu'mina kharajun. Al mu'minina harajun. Likaila yakun alal mu'minina harajun. Jadi ini kai ini bermakna ora ono iku ing atase mukmin apa harajun, rupek atau sempit atau sumpek. Jadi nggak ada terhadap orang mukmin itu sempit, sumpek. Jadi likaila, jadi nggak ada terhadap orang mukmin itu sempit. Ini kan kai, bermakna kai. Jadi kai di sini merupakan mausul yang berupa huruf, lafaz kai. Yang tiga, yang keempat, contoh sini 4 ya. Nah yang ini yang keempat. Yang keempat itu adalah mausul yang berupa huruf, yaitu ma. Contohnya bima nasu yaumal hisab, lafaz ma. Contohnya bima nasu yaumal hisab. Yaumal hisab. Bima nasu yaumal hisab. Jadi yang artinya bima kelawan oleh lali sapa kufar yaumal hisab dalam dino hisab. Jadi manasu ini ditakwil menjadi masdar nisyanuhum. Nah, ini kan manasu ini kelawan oleh lali sapa kufar yaumal hisab dalam dino hisab. Jadi manasu ditakwil dari nisyanuhum. Nisyanuhum.
nisyanuhum. Nisyanuhum. Nah, ini kan takmilnya jadi masdar. Ini sudah ada 4 ya. Anna, kai, ma. Jadi kalau ketika melihat dalam kitab kuning atau dalam Al-Quran ada lafaz ma, nasu, yang ada ma-nya, itu dengan ini bisa menjadi mausulnya manasu. Ini merupakan mausul yang berupa huruf. Berarti ya ciri-cirinya ya bermakna oleh kalau bahasa Jawanya. Berarti bisa ditakwil dengan masdar. Nisyanuhum bima nasu yaumal hisab. Kan oleh lali sapa kufar yaumal hisab dalam dino hisab. Jadi intinya kalau mausul yang berupa huruf ini akan ditakwil berserta silanya. Kalimat ini, kalimat setelah mausul tersebut ditakwil berserta silanya menjadi masdar. Ini yang keempat. Contohnya yang kelima, mausul yang berupa huruf. Yang kelima adalah lau. Contohnya kalau lau ini 5 lau. Nah, contohnya kalau lau, yawaddu ahaduhum lau yu'ammara alfasanah. Jadi yawaddu, contohnya ya lau ini Al-Quran juga. Yawaddu ahaduhum lau yu'ammara lau yu'ammara alfasana. Yawaddu ahaduhum lau yu'ammara alfasana. Sanatin katakan. Jadi lau ini contohnya yawaddu ahaduhum lau yu'ammara alfasana. Maknanya ngarep-ngarep sopo salah sijine Yahudi lau yu'ammara, lamun den dawaken umure sopo ahad alfasana 100 tahun. Jadi in dalam 100 tahun. Jadi ini lau yu'ammara alfasana ini juga termasuk lau ini masih mausul yang berupa huruf. Namun ngarep-ngarep sopo ahaduhum salah sijine Yahudi lamun den dawaaken umure sopo ahad ing 100 tahun. Jadi ini lau itu termasuk mausul yang berupa huruf. Jadi lamun oleh, berarti kalau bermakna ditakwil jadi masdar, lamun oleh den dawaaken umure sapa ahad. Jadi pas yang 5 ya. 1 an mausul yang berupa huruf, 1 an, kedua anna, ketiga kai, keempat ma, kelima lau. Wah, ini jadi 5. Ini ada tambahan lagi, ada sebagian kaul ulama ahli nahwu ini ditambah dengan alladhi, wasida alaiha alladhi, dan ditambahi terhadap 5 tersebut lafaz alladhi fi ba'di ahwalihi, di dalam sebagian tingkat-tingkatnya alladhi. Nanti enggak semua, cuma alladhi ini bisa dikatakan mausul berupa huruf dalam sebagian tingkatnya saja, enggak seluruhnya. Sedangkan alladhi kan kalau dibahas setelahnya ini kan merupakan mausul yang berupa isim.
Tapi ini ada aladi yang berupa huruf, cuma ada sebagian tingkah saja, nggak semua tingkah, nggak semua kejadian, nggak semua tingkah, cuma berapa tingkah saja. Ini ada yang namanya aladi. Contohnya, wa khuttum kalladzi khadu. Jadi contohnya kalau yang aladi ini ada sebagian kaul kan aladi, aladi yang berupa huruf. Contohnya wa khuttum kalladzi khadu. Wa khuttum kalladzi khadu. Wa khuttum kalladzi khadu. Ini kan kalladzi khadu. Ini ditakwil menjadi master, berarti kan al khod kal khodi alladzi khadu. Jadi ini menjadi al khod. Al khod wa khuttum kalladzi khadu. Jadi tahunya sini. Ini kalau di mana wa khuttum kan ka khawdihim. Jadi tidak menjadi al khod. Dan wa khuttum maknanya wa khuttum itu manjing gunem sapa sira kabeh kalladzi koyok manjing koyok oleh manjing gunem sapa sira kabeh kufar. Jadi ini kan jadi khodukum. Khaduhum ay ka khadihim. Khadu kalau di mana nih ay ka khadihim nih. Langsung ka khadihim. Ka khadihim. Kan jadi master kan. Al wa khuttum al manjing gunem sapa sira kabeh kalladzi kaya manjing gunem sapa kaya manjing gunem sapa sira kabeh ai kufar ka khadihim. Kaya manjing gunem sapa kufar. Jadi ini khodu ini ditakwil jadi master ka khadihim. Jadi aladi ini sebagian tingkah itu bisa menjadi mausul yang berupa harfi. Paham ya sekarang ya? Jadi ada 5 berupa an, mausul ada 5 berupa an, anna, kai, ma, lau. Ini 5 ada tambahan sebagian kaul yaitu aladi. Sebagian kaul aladi. Jadi sebagian kaul ini lafaz aladi. Ini ada sebagian kaul yang mengatakan
apa namanya di beberapa tingkat, di sebagian tingkat itu alladzi bisa menjadi mausul yang berupa harfi. Ini yang berupa harfi. Habis ini kita akan lanjut ke berupa isim. Kan setelah harfi itu mausul yang berupa isim mausul lah istilahnya. Nama isim mausul ini yang kita bahas akan pada bait ini yang berupa isim. Jadi yang berupa isim ini akan dibahas pada pembahasan ini. Kita bahas. Ini kita akan bahas yang mausul yang berupa isim. Kita hapus dulu ya. Mausul asma'il ladzi unsallati wal ya idama sunniyah la tusbidu. Kita mani dulu. Di sini kan mausul asma'il ladzi al unsallati wal ya idama sunniyah la tusbidu. Mausul asma'i utawi mausule pira-pira isim aimindu. Jadi ini ada takdir yang berupa aimindu. Mausul ini kan menjadi mubtada. Ini menjadi mubtada, khobarnya itu aimindu. Jadi wa mausul asma'i utawi mausule pira-pira isim iku aimindu saking setengah mausul iku lagi. Jadi ini contohnya ini mausulul asma illadzi. Ini ada takdiran yang berupa minhu. Ini kan mausul asma'nya jadi mubtada. Mausul asma'nya utawi mausulnya beberapa isim. Ini sebelum enggak boleh. Ini ada lafaz minhu, takdiran minhu iku minhu alladzi ini semua. Iku minhu ini kan jadi mubtada. Mausul asma'i utawi mausulnya beberapa isim iku minhu iku setengah saking mausul asma'i iku alladzi. Jadi alladzi itu minhu, jadi ini jadi saya keliru. Mausul asma'i utawi mausulnya bibro isim iku minhu iku setengah saking mausul asma'i. Ini jadi khobarnya mausul dan juga menjadi khobar muqaddamnya alladzi. Iku minhu setengah saking mausul asma'i alladzi utawi alladzi. Maksudnya seperti itu. Jadi mausul asma'i alladzi ini akan ditakdir seperti ini. Mausul asma'i tawi mausul bibro isim iku minhu jadi khobarnya mausul asma'i dan juga jadi khobar muqaddam alladzi. Iku minhu iku setengah saking mausul asma'i alladzi utawi alladzi. Jadi alladzi ini untuk mudzakkar. Ini ada takdiran lagi al-unsa. Ini takdirannya itu minhu lagi. Minhu al-unsa. Minhu iku mausul asma'i alladzi minhu. Langsung ada takdir lagi minhu iku setengah saking iku setengah saking mausul asma al-unsa mausul muannas. Nah, jadi iku minus setengah saking mausul asma al-unsa
mausul muannas langsung berupa ini alati. Ini jadi badal. Alati rupane alati. Alati itu muannas. Jadi paham ya? Bisa jelaskan lagi. Mausul asma'il lati al-unsa lati itu maknanya gini. Mausul asma'i utawi mausule pira-pira isim iku minhu iku setengah saking mausulul asma. Ini jadi khobarnya dari mausul asma dan juga jadi khobarnya muqaddam dari aladi. Iku minhu setengah saking mausulul asma iku minhu gitu. Iku minhu setengah saking mausul asma iku minhu aladi utawi aladi. Jadi khobar dua. Iku setengah saking mausul asma utawi aladi. Ini yang aladi ini yang mudzakkar. Langsung ini lanjut sini al unsa. Langsung takdirnya ada minhu lagi. Iku minhu setengah saking setengah saking mausul asma al unsa utawi mausul muannas alati rupane lafadz alati. Ini yang untuk muannas. Jadi kalau yang mudzakkar lafadz aladi, yang muannas lafadz alati ini. Paham ya? Berarti ada takdir di minhu di kira-kira ini mausul asma'i minhu alladhi minhu al-unsa. Ini minhu al-unsa. Biar paham ini kan dibaca ditulis seperti ini kan biar enak dibaca gitu ya. Tapi kalau dipahami kan insya Allah pasti paham. Lanjut. Walya idama sunya la tusbitu. Walya ini loncat. Walya lan ing lafadz ya. Ini jadi atau loncatin aja. Ini aja. Loncat ini walan tusbidu lan tepaken sapa sira ya ing ya idama sunya ini nangkane rupake tasnia. Jadi dijelaskan di sini walatus bitu alya ini jadi apa? Jadi maf'ul bih. Lanjut sini ya. Walatus bin orang tetapaken walatus bitu orang tidak tepaken orang tetap tepaken aja ini ya idamah sunya idam nakirane oleh tasniaken. Jadi kalau tasnya itu yaknya nggak ditetapkan. Jadi nanti jelaskan di sini kan bal madalihi aulihi al alama bal balik ngiringo sapa sira ing huruf aulihi ngiringo sapa sira ing ma al alama ing alamat tasniyah. Jadi ya ketika tasniyah maka tidak ditetapkan, akan tetapi diiringi dengan alamat yang mana alamat itu yang setelah dibuang ya. Contohnya alati kan ya. Contohnya aladi. Jadi kalau diiringi menjadi ini yaknya kan dibuang. Walatus itu kan. Walatus itu aja idamah sunya. Kalau di tasnya dibuang. Nah, ini setelah dibuang diiringi dengan alamat i'rab yang mana alamat i'rab khusus untuk tasnya itu ada alif nunnya al-ladani ya. Al-ladani. Al-ladani. Sama juga kalau alati. Alati kan ini kan ya. Nah, alati sama juga.
Nah, ini dibuang yaknya. Nah, yaknya dibuang menjadi ya jelas allati. Nah, yaknya dibuang menjadi allatani. Allatani ya. Allatani ya. Allatani. Jadi alati. Nanti kalau dibuang yaknya jadi allatani sama allati. Kalau dibuang yaknya kita dairab alladani gitu. Manunu indus dan fala malama manu tamilun iku indus dan amun ditasdid apa nun fala malama maka apa tidak apa ya, tidak masalah gitu lah fala malama. Jadi kalau nunnya ditasdid, nunnya yang allatani itu alladani itu ditasdid, itu juga gak ada masalah, tetap gak apa-apa. Allatani atau alladani. Nggak ditasdid, nunnya yang ditasdid alladani gitu atau alladani itu gak masalah. Ini paham ya, ini paham. Lanjut, walunu mindaini wataini suddida aidon watawidun bidaka tusida. Wanunu tawi nun mindaini hale tetep saking lafadz daini wataini lan lafadzaini iku suddida dinasid apa nun aidon hale male watawidun bidaka lan ngijoli huruf kang den buang bidaka kalau menggunakan tasdid iku kusida dan sejak apa takwid. Jadi kalau lafadz daini sama juga daini kan mahalnya mahal nasab dan mahal jar. Kalau ditasdid juga gak masalah, ditasdid juga gak masalah, dan tasdid itu digunakan untuk menggantikan huruf ya yang dibuang. Kan alati kan alati kan huruf atau alati ada huruf ya yang dibuang, maka ditasdid itu untuk menggantikan huruf ya yang dibuang bisa. Jadi bisa ditasdid atau tidak juga. Kalau ditasdid itu berarti menandakan ya-nya yang dibuang itu diganti dengan tasdid. Sini paham ya? Lanjut. Wanunu min tadi udah jamul ladi al-ula al-ladi mutlaq al-ladina mutlaqo ini. Jamul ladi itu jamai lafaz al-ladi. Nah, isim mausul yang berupa al-ladi itu lafaz al-ula dan al-ladina. Jadi jamaknya lafaz al-ladi itu berupa al-ula dan al-ladina mutlaqon. Mutlaqon hal yang mutlak. Jadi setelah mutlak baik mahalnya rofa, nasab dan jar, maka jamaknya yaitu al-ula dan al-ladina. Jadi contohnya ya, kalau al-ladi ini kan ini kan yang mufrad ja'alladhi darabtuhu. Ini kan kalau alladhi kan isim mausul kan pasti membutuhkan sila, kemudian isim mausul membutuhkan sila dan membutuhkan aid. Nah ini kan
isim mausulnya silanya dan menggunakan ait. Aitnya yang kembali ke isim mausul tersebut. Jadi membutuhkan sila dan membutuhkan ait. Yang dijelaskan sebelumnya, isim mausul yang berupa huruf itu tidak membutuhkan sila, yang kalau huruf membutuhkan sila dan tidak membutuhkan ait. Sedangkan kalau isim mausul yang berupa mausul yang berupa huruf membutuhkan sila tapi tidak membutuhkan ait. Tapi kalau mausul yang berupa isim membutuhkan sila dan membutuhkan ait. Jadi contohnya ini lafaz tadi ja'al ladzi darabtuhu. Nah, ini kan pasti membutuhkan ait. Kembali ke isi mausul itu yaitu alladzi. Nah, ini kan darabtuhu ja'a teko sapa ladzi wong darabtuhu kang mukul sapa ingsun ing wong. Nah, ini kembali ke sini kan pasti membutuhkan ait. Teko sapa wong darabtuhu kang mukul sapa ingsun ing wong. Ini yang mufrad alladzi. Kalau yang jadi jamak berarti alladina. Ja'at teko sapa al-qaum alladina jadi jamak kan. Teko sapa al-qaum alladina jaat sapa wong akeh lah. Teko sapa wong akeh jaat teko sapa wong akeh jaat atau gini, ini kan contohnya alladzi. Jadi alladzi kalau jamaknya kan lafaz ula dan alladina. Ini kita contohkan alladinnya dulu ya. Alladina ja'at alladina dorob tuhum. Teko sapa wong akeh dorob tuhum kang mukul sapa sira hum ing wong akeh. Nah, ini kan aladina kan ini kan jamak. Kalau jamak kan kenapa dikasih ini kan kulu capim muanasin. Jadi kan ini fiilnya ini jadi ada muanasnya jaat. Sebenarnya jaat al-qaumu. Jaat al-qaumu. Nah, ini kan ada muanasnya. Kulu capim muanasin kan. Jadi ini saya kasih tak jaat aladina dorob tuhum. Teko sapa wong akeh dorob tuhum kamu kok sapa sira hum ing. Nah, ini kembali ke aladina. Ini kan jamak. Ja'at aladina dorob tuhum. Teko sapa wong akeh dorob tuhum kamu kok sapa ingsun hum ing wong akeh. Kalau yang berupa jamak kan aladina. Mutlaqo baik berapa rofa dan mahal nasab. Atau kalau berapa nasab ra itu ada cara itu raitu alladina tetap dorob tuhum. Nah, raitu ningali sapa ingsun ing wong akeh dorob tu ngamuku sapa ingsun hum ing wong akeh. Jadi kan baik mahal nasab, mahal rofa, mahal jar tetap lafaz aladina setelah mutlak. Wa ba'duhu bil wawi raf'an nataqo. Sedangkan sebagian ulama setengah ulama bil wawi kalawan wau raf'an dalam tingkah rafa iku nataqo ngucap akeh sapa ba'duhum ing alladina. Jadi kalau sebagian ulama ada yang bicara aladina, kalau aladi diganti
jamak menjadi al-laduna. Jadi kalau jamak menjadi al-laduna, ada sebagian ulama, jadi sebagian enggak semuanya. Al-laduna. Nah, ini al-laduna. Sebagian ulama ada yang mengucapkan lafaz al-laduna. Nah, al-laduna. Jadi bukan ya tapi diganti wau, al-laduna. Nanti karofa saja. Tapi ini sebagian ulama saja. Tapi kalau ulama yang masyhur ya dalam dikarofa nasab jar tetap al-ladina kalau jamaknya. Ini paham ya? Terakhir bilati wala illati qad jumi'an. Ini loncat alati qad jumi'a, ini loncat ke sini. Biar enak mana nih? Nah, alati utawi alati iku qad jumi'a den jamakan apa alati bil loncat ke sini. Bilati kalawan lati walai dan kalawan lai. Jadi lafaz alati ini dijamakkan dengan lafaz lati dan lai. Alati ya dijamakkan dengan lati ya lai. Walai kaladina nasron waqa'a. Walai utawi lai iku waqa'a tumiba apa alai kaladina kaya lafaz aladina nazron hale longko. Jadi kalau ada lafaz lai walai kan ini ada ke sini kaladina nazron walai waqa'a kaladina nazron. Jadi lafaz lai itu juga seperti hanya aladina, jadi jamaknya dari lafaz aladina. Seperti hanya lafaz aladina. Tapi ini langka sekali. Jadi aladina disamakan dengan alai, jamaknya juga alai, itu langka. Jarang diucapkan di kalangan ulama ahli nahwu. Jadi paham ya? Intinya kan mausul itu ada dua, yang berupa harfi dan berupa isim. Yang harfi tadi yang sudah jelaskan ada 5, yang berupa an, anna, kai, lau, sama ma. Jadi ada 5, an, anna, ma, kai, lau. Sedangkan kalau yang mausul, isim mausul, yang mausul yang berupa isim itu kalau yang mufradnya berupa aladi, kalau yang muannasnya berupa alati. Saya jelaskan lagi, mausul yang berupa harfi itu ada 5. Contohnya nanti an, anna, ma, kai, lau. Jadi, tadi sudah jelaskan an, anna, ma, kai, dan lau. Sedangkan yang mausul asma, isim mausul yang berupa isim mausul yang berupa isim itu ada, kalau aladi itu merupakan mufrad, sedangkan kalau muannasnya itu berupa alati. Jika jadi tasniyah maka yaknya dibuang, diganti alamat i'rab. Ya seperti aladani ya, seperti ini aladani. Dan nunnya juga bisa ditasdid. Seperti al-ladani zatun al-ladani. Dan nun sama juga nunnya pada lafaz ini juga bisa ditasdid. Ditasdid tersebut karena biar tahu kalau ada ya yang dibuang. Nah, jadi tasdid, kalau ada yang mengucapkan tasdid biar untuk menandakan ya-nya lafaz sebelumnya jadi sebelum jadi tasniyah itu ada yang dibuang, itu biar tahu. Terus jamaknya aladi itu lafaz al-ula dan aladina secara mutlak, baik itu tinggal rofa, nasab, dan jar. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan dikasih wau, aladi dikasih wau, sebagian ulama saja. Jadi lafaznya al-laduna, jadi ganti al-laduna. Sebagian ulama ditambahin wau aja, ganti apa ya. Kalau dalam tinggal rofanya saja diganti wau jadi al-laduna. Sebagian ulama saja, nggak semuanya aladuna. Jadi sebagian ulama. Terus alati juga
dijamak, alati dijamakkan dengan lafaz allati dan wallai. Sedangkan wallai itu juga ada jamaknya juga sama dengan jamaknya aladin, sama bentuknya jamak. Kalau aladin jamaknya aladinnya bisa, allai bisa juga, tapi ini langka sekali cara yang terjadi dalam tata bahasa Arab, cara yang terjadi. Mungkin sekian dari kami penjelasannya dari sini. Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf. Ada yang mau nambahin monggo, mau nambahin silakan, bisa chat atau bisa nambahin kolom komentar kalau mau nambahin. Mungkin cukup sekian pembahasan dari mausul pada bab ini. Ya, ada baik 88 82, semoga bisa manfaat. Dan insya Allah kita lanjut lagi pada pembahasan selanjutnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.